Welcome back, masih ketemu lagi bersama gua Wilson Bison dan masih di rumah aja. Ya, kali ini tetap karena masih di rumah suasananya, gua akan bagi-bagi resep lagi. Kali ini gue pengen bikin bistik sapi. Bistik sapi resep rumahan tapi ala restoran. Nah, bahan-bahannya apa aja yang lu siapin? Yang pertama lu siapin dagingnya. Nah, ini lu pakai dagingnya jenisnya yang rib eye aja ya. Yang rib eye seperti ini. Ini rib eye ya, atau enggak lu kalau mau pakai yang lebih lagi bisa kas dalam, bisa bokeh, tapi rekomend gue sih rib eye ya. Jadi rib eye itu lebih masih ada minyak-minyaknya sedikit lah ya. Oke. Ini ada dua. Jadi yang satu ini nih kurang lebihnya adalah 200 gram ya, kurang lebih 200 gram. Jadi terserah, tergantung selera, tapi normalnya adalah 200 gram untuk ukuran dewasa, 100 gram untuk ukuran anak-anak ya. Jadi kita pakai 200 gram. Nah, caranya gimana untuk pertama kali ya? Oke, jadi kita harus siapin bumbu. Nah, di sini kebetulan saya punya bumbu khusus yang saya bikin ya. Saya kasih nama ini bumbu marinade ala saya ya. Jadi ini bumbu marinade ala saya ya, kita pakai sedikit aja, tujuannya biar dia ada rasanya ya. Oke, ada rasanya, kita bumbuin dulu ya. Oke, nah ini kita tinggal pok-pok aja ya, pok-pok ratain ya, supaya dia masuk. Nah, kalau misalnya kalian gak punya bumbu saya, pakai garam pun jadi ya. Jadi nggak perlu khawatir. Nah, ini kita garamin dulu. Nah, kalau udah kita tepok. Nah, kalau ada yang bergumpal kita hancurkan. Ya, kita tepok. Kita bilang ini pok ya. Biar dia dagingnya pun menjadi empuk ya. Jangan lupa kita sambil mengucapkan doa biar enak ya. Nah, kalau nggak ada kalian boleh pakai garam aja ya. Ini saya sudah siapin garam, boleh pakai garam aja. Oke. Nah, ini kalau sudah kita diamkan dulu sekitar 15 menit sampai dengan setengah jam ya, supaya dia bumbunya betul-betul menyerap ke dalam ya. Jadi selama ini menyiapkan ini, kita bisa nyiapin yang lain ya, kita bisa siapin. Nah, di sini saya ada bumbunya. Saya akan bikin barbecue. Kebetulan saya pakai Likumki ya. Ini kalian mau pakai merek apapun boleh ya, tapi saya pakai Likumki karena saya udah tahu rasanya dan udah tahu bagaimana enaknya. Nah, ini bisa ada barbecue atau nggak black pepper ya. Ini bisa kita panasin ntar pakai si teflon, oke? Tapi ini nanti, sekarang kita mulai panasin dulu si grill pan-nya ya. Jadi kalian nggak usah pakai alat-alat yang serba mewah, serba luar biasa, pakai alat rumahan pun jadi ya. Oke, kita panasin dulu si grill pan-nya. Nah ya, kita panasin dulu supaya nanti ini harus panas. Dia harus stabil suhunya si grill pan-nya, jadi nggak boleh overheat, nggak boleh terlalu dingin, supaya si dagingnya menjadinya normal di sini. Kalau enggak nanti dagingnya tuh angus bawahnya doang, atau enggak mateng bawahnya doang, atasnya nggak mateng, atau enggak tengahnya nggak mateng ya. Oke, sambil nunggu ini kita bikin suhu dia stabil. Nah, jadi apinya pun cukup segini aja ya. Jadi nggak usah gede-gede ya, cukup segini aja. Nah, ini supaya stabil. Dan untuk kalian biar mau tahu ya, untuk bagaimana daging itu matang atau enggak, simple, gampang. Kita gunakan tangan ya. Jadi kita pegang begini, kita pencet ini nih. Nah, ya. Ini kan keras nih. Nah, ini tandanya matang banget, Kesini ya, mulai 3/4 matang, mulai lembek ya. Ini setengah mateng ya. Dan ini kita bilang rare. Ya, ini sama nih. Ini kalau kita pencet gini, sampai kita pencet gini. Nah, ini sama ya. Ya, tapi dengan catatan dagingnya jangan sampai beku ya. Dagingnya lagi nggak beku. Sekarang ini panasnya sudah mulai stabil. Kita tes dengan margarin ya, supaya kita mendapatkan panas yang stabil. Karena kalau nggak stabil dia nanti jelek ya. Karena perawatan daging ini nih betul-betul harus dimasak dengan benar ya. Karena kalau nggak daging sapinya tuh jadinya bukan steak, jadinya ya daging goreng ya. Ini kita harus licinin. Ini udah cukup panas ya, udah stabil panasnya. Oke, di sini panasnya udah cukup. Oke, sekarang kita masukkan satu dulu ya. Nah, ini kan sudah kita diamin 15 menit kurang lebihnya.
Ini kita masukin dulu satu. Nah, kita harus pelan-pelan. Dan ingat, daging sapi ini tidak boleh terlalu sering dibolak-balik. Karena apa? Kalau udah terlalu sering dibolak-balik, nanti dia akan menjadi nggak empuk ya. Jadinya nggak soft lagi dagingnya, jadinya apa ya, bantet atau enggak pasti potongnya tuh nggak enak. Jadinya makannya dipotongnya juga keras ya. Jadi diemin aja. Nah, sampai kapan? Sampai nanti kita ada tahu perubahan warnanya ya. Ini kan kita masih merah nih ya, bisa dilihat. Nih. Di sini kan ini masih merah-merah nih ya, masih merah-merah dagingnya, ya. Nanti di sini akan ada warna coklat naik sampai setengah. Nah, di saat itulah momennya kita akan balik dagingnya. Nah, sambil nunggu ini kita bisa siapin untuk garnisnya, untuk hiasannya itu kalian bisa pakai mix vegetable yang bisa kalian beli juga di supermarket, atau kalau nggak ada kalian nggak usah pusing-pusing. Mungkin ada wortel di rumah, ada jagung di rumah, potong-potong aja, ada buncis di rumah, potong-potong aja ya. Atau ada selada, sayuran apapun, bikin aja. Nah, atau kalau punya kentang, kita goreng kentang. Sekarang saya mau goreng kentangnya dulu ya. Oke, ini gue udah jadi nih ya. Ini ada kentang goreng ya untuk garnisnya. Sama ada kebetulan ada wortel di rumah, jadi gue irisin wortel terus gue rebus ya. Wow, nah kentangnya biar enak kita kasih garam dulu sedikit nih guys ya. Oke, kita kasih garam sedikit. Nah, ini kita shake aja. Ya, supaya enak ya. Oke, nah ini gue mau kasih tahu nih. Inilah kalau misalnya si dagingnya ya, kita bisa lihat dari sini nih ya. Ini sudah mulai coklatnya sudah mulai naik setengah ya. Di sebelah sini juga nih coklatnya sudah mulai naik setengah. Di sini momen dimana kita sebenarnya udah bisa balik si dagingnya ya. Dan gue mau bikin di sini adalah yang setengah matang, karena gue suka yang agak-agak merah tengahnya ya. Oke, kalau yang nggak suka jangan diikuti. Pokoknya sekitar gini. Satu sisi itu kurang lebih adalah sekitar 5-7 menit ya. 5-7 menit untuk ketebalan 200 gram kayak tadi. 5-7 menit untuk satu sisi ya. Jadi kalau udah baru dibalik. Nah, baliknya pun ini kita mesti hati-hati. Kalau misalnya ini boleh pakai ini, tapi ini saya bergerigi. Kita bisa ambil. Oke. Kita bisa ambil dia, kita bisa balik. Mantap ya bosku. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya warna coklat-coklat ini ya. Nah, ini nanti bisa dia naik lagi setengah, baru kita selesai ya. Itu done berarti. Nah, untuk mengetahui tadi dia udah matang apa belum, yang kita lihat ya. Kita tes dengan, kekencangannya segini, kekencangan seperti ini. Kita tusuk pakai garpu, jangan pakai tangan ya. Kita lihat. Nah, sudah belum ya? Tuh. Ya, berarti ini udah mendekati ya, sudah mendekati mirip-mirip. Nah, ya. Oke. Nah, tuh, ya. Oke, inilah saya kondisi setengah mateng. Oke. Kalau udah, ini bisa kita angkat ya. Nah, jadi bikin stick itu cukup sekali balik atau enggak 2 kali balik udah cukup ya. Kita 2 kali balik untuk, biasanya kan kalau kalian melihat bistik tuh ada yang kotak-kotak gitu ya, itu dia 2 kali balik. Oke. Jadi bakar setengah matang, balik ya. Nah, ini dia nih, kalian bisa lihat ini ada guratan-guratan ya. Nah, ini biasanya yang kalau orang 2 kali balik ya. Jadi sekali balik dia begini, 2 kali balik berlawanan arahnya ya. Jadi dia ada kotak-kotak. Makanya itu saya bilang bikin stick sapi ini nggak boleh terlalu sering dibolak-balik. Cukup 2 kali balik ya. Nah, ini udah oke. Kita balik lagi. Jadi kita milih bentuk ya. Nah, oke. Kita matiin dulu.
Ya, kita akan plating. Nah, mantap sekali nih bosku. Kita akan plating. Kita angkat dia. Oke. Ya, ini boleh dipakai kalau kalian yang suka angus-angusnya nih. Ya, kalau saya sih suka nih ya, boleh dipakai lemak-lemaknya. Saya tuh paling suka sama lemak-lemaknya, samcan-samcannya. Oke. Sambil nunggu ini, kita panasin si sausnya ya. Oke, kita panasin sausnya. Oke, ini kecilin aja. Sambil nunggu panas, kita bisa plating dulu ininya, kentangnya. Kita bisa plating kentangnya dulu. Ya, ini balik lagi selera kalian mau seperti apa. Kita bisa plating. Kalau ada sayur boleh pakai sayuran. Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Ya, ini juga wortelnya. Kita plate dia. Nah, biar cantik. Oke. Nah, ini sudah matang, kita kecilin. Kita margarinin dikit ya, supaya lebih harum. Oke. Nah, likum ke. Oke. Kalau sudah, ini kita kecilin sedikit aja karena kita hanya sekedar memanasin doang ya. Nah, ini kita, ini barbecue ya. Nih 2 sendok saja cukup. Ya, kalau ada yang mau lebih banyak juga boleh ya. Boleh kita panasin dulu. Ya. Wangi. Ya. Nah, kalau sudah panas, nah ini baru tinggal kita siram bosku. Mantap. Wow. Sudah jadi ya. Inilah dia bistik rumahan ala saya. Selamat mencoba di rumah, dan akhir kata gue Wilson Bison, waktunya bersyukur. See you, bye-bye.